mahasiswa-mahasiswa yang demo untuk usir UNHCR Rohingya dari Aceh gitu-gitulah. Sampai akhirnya setelah demo ini didengar sama Bapak Presiden, dan Bapak Presiden ngasih mandat ke Bapak Mahfud MD. Sekarang ini Bapak Mahfud MD lagi ya ngumpulin orang-orang untuk diajak berdiskusi tentang perkara itu. Dan bagus banget nih kayaknya backgroundnya harus di sini banget nih. Ya Allah, kasihan juga sih. Harusnya kampanye tiba-tiba suruh ngurusin kerjaan dia. Dia berharap tidak ketahuan, tapi ada kamera CCTV yang menangkap salah satu kawannya. Ketahuanlah dia, dan dia nggak jadi anggota legislatif, dia jadi napi. Waduh, ngeblank dulu tuh, lucu banget. Kondisi kehamilan ini tidak terdeteksi oleh guru atau pihak sekolah plus orang tua murid, mengingat siswa SMA tersebut aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan bahkan mengikuti jam pelajaran olahraga tanpa kendala. Gokil. Disuruh koprol, men. Perutnya nggak kelihatan karena pakai korset. Kakak kelas gua dulu ngelahirin di WC sekolah abis mata pelajaran olahraga. I mean, what the freak, man. Gua tahu dunia ini gila, tapi gua nggak berpikiran kalau bisa segila ini gitu. Kayak astaga. Hai, selamat datang di video gue kali ini, dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di bosen opening ya. Apa kabar semua? Long time no see. Udah lama gak lihat laut. Gimana kabarnya? Pasti stres kan? Iya dong, pasti stres. Tiba-tiba kedip. Desember. Apa itu resolusi tahun lalu aja belum ketemu, tiba-tiba Desember tiba-tiba. Kenapa nih? Gue nggak tahu ini akan jadi video Kades BBS atau TNM, gue nggak tahu, tapi akhir-akhir ini tuh perkara yang ada lagi tipis-tipis respect gitu loh, maksudnya kayak lagi cukup membingungkan gitu. Oh, gue lupa, stay safe untuk kawan-kawan yang rumahnya ada di sekitar gunung-gunung yang masih aktif gitu, karena akhir-akhir ini kan kondisinya tuh lagi bergejolak banget gitu, kayak Gunung Merapi, terus Gunung Merapi juga, Marapi dan Merapi. Stay safe guys, semoga semuanya baik-baik aja dan dalam lindungan Tuhan, amin. Oke, jadi akhir-akhir ini kan konten tuh lagi kebingungan gitu, kayak gue nggak tahu mau ngomongin apa nih, soalnya kalau kita lagi bicara update, nyari update dari perkara Rohingya kemarin deh contohnya, itu tuh malah jadi makin membingungkan gitu. Jadi gue udah 2 video ngomongin itu, dan orang-orang isinya kekesalan doang, dan mungkin ini akan membuat sentimennya tuh jadi makin jelek gitu. Kayak tiba-tiba ada orang, dia pergi ke camp pengungsian sementara. Oh ya, sebelumnya gini, ada yang mention gue di Twitter, lupa gue. Ada yang mention gue di Twitter, Jo, kemarin nonton videonya lo nanti Twitter tentang mereka yang pasti masih OTW. Karena emang di video sebelumnya gue bilang kan akan ada gelombang selanjutnya dan masih OTW. Dan boom, ternyata beneran aja sekarang udah sampai. Terus ada ininya, ada gambarnya gitu. Sekitar 170 etnis Rohingya kembali quote and quote terdampar di Aceh. Pakai ada tanda petik di sana supaya kayak ngasih tanda gitu ke orang-orang kalau kayaknya ini bukan terdampar deh, gitu-gitu. Tiba-tiba keluar video ini. Jadi ada orang gitu, namanya Andi Sanjaya, videonya dinaikin di TikTok. Terus ketika dia lagi ngasih lihat kondisi camp sementaranya kayak apa, kayak nih orang-orangnya, nih camp sementara yang dibikin di pinggir laut, tiba-tiba menemukan ada nasi bungkus yang sudah terjatuh atau dibuang lebih tepatnya, yang mana kalau dilihat-lihat kayaknya nasinya enak tuh isinya. Ada nasi, telur, sayur segala macem gitu. Dan itu ngebikin sentimen orang-orang yang udah mah berantakan jadi makin wow. Untuk yang sekarang-sekarang ini sih kayaknya perkaranya makin serius gitu. Soalnya nih, kalau lu nonton video gua yang paling terakhir, ada orang-orang yang komen ngasih tahu tentang bagaimana sudut pandang mereka, bagaimana bertemunya mereka dengan orang-orang Rohingya. Kayak salah satunya ini dari Giodo 91 Odo. Waduh. Aku pernah jadi relawan
saat pengungsi Rohingya pertama-tama datang ke Indonesia. Kami diwanti-wanti untuk jaga barang dan jangan terlalu dekat sampai physical contact. Dengan alasan kita nggak tahu mereka ada bawa penyakit atau tidak. Tapi, di saat kami mencoba berbicara dengan mereka secara random, mereka seperti dilarang untuk berkomunikasi dengan kami. Dan itu terjadi berulang-ulang, seperti ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini kan udah menimbulkan, apa ya, kayak bayangan-bayangan tersendiri gitu loh. Sewaktu acara itu mereka sering memberi tatapan aneh ke relawan dan membicarakan orang yang notabene-nya sedang ada di depannya. Mereka kasih tatapan aneh di sini bukan ketakutan atau apa, tapi lebih ke arah mesum. Yo Allah. Terus paragraf terakhir lu bisa baca sendiri karena rada wadaw. Tapi makin ngejelimet gitu. Kayak makin membingungkan. Oh iya. Jadi kan beberapa waktu lalu sempat ada orang-orang yang demo. Jadi sempat ada beberapa warga Aceh yang demo nih. Mahasiswa-mahasiswa yang demo untuk kalimatnya adalah usir UNHCR Rohingya dari Aceh gitu-gitulah. Sampai akhirnya setelah demo ini didengar sama Bapak Presiden dan Bapak Presiden ngasih mandat ke Bapak Mahfud MD. Terus sekarang ini Bapak Mahfud MD lagi ya ngumpulin orang-orang untuk diajak berdiskusi tentang perkara itu. Gitu. Dan bagus banget nih kayaknya backgroundnya harus di sini banget nih. Ya Allah, kasihan juga sih. Harusnya kampanye tiba-tiba suruh ngurusin kerjaan dia. Ya gitulah pokoknya. Nanti kalau ada update lagi kan gue kasih tahu. Pokoknya sejauh ini itu kita tunggu aja gimana-gimananya. Mari kita mencari yang menyenangkan di internet seperti tentang pejuang rupiah yang kita cintai. Ada orang naik Matic, ngeliat motor Matic lainnya. Wah, helm nih gitu. Mukanya kemudian terekam dalam kamera CCTV. Harusnya kalau dia udah ngeliat ada CCTV di sana jangan dilakukan kejahatan ya dong, tapi masih dilakukan. Waktu di rumah update story WA, alhamdulillah udah kesampaian gitu. Ya Allah. Maling alhamdulillah lu. Maling bersyukur lu. Ya Allah. Jadi status WhatsApp. Emang kalau dunia udah gitu. Emang kalau orang udah terpikat sama reply-replyan orang di story WhatsApp tuh udah susah, men. Masalahnya gini, ya. Foto pakai helm pejuang rupiah. Ya Allah. Tapi entar dulu. Tapi ini beneran maling gak ya? Takutnya ntar ini lagi. Takutnya itu bukan orang yang sama, gak tahu ya. Gue kayak terlalu positif thinking gitu untuk sesuatu yang sebaiknya tidak positif banget. Iya. Pejuang rupiah, iya. Tapi kalau kita lihat kayaknya udah banyak ya kasus-kasus pencurian helm gitu. Gue kira yang dicari helm-helm mahal doang, ternyata kayaknya nggak mahal juga bakal diembat aja. Di kepala gue sih, mungkin di kepala gue gini, kayak mereka pergi ke sebuah wilayah yang ada polisinya gitu, rawan polisinya, terus mereka takut ditilang, terus ketika parkir motor mau keluar baru sadar, aduh takutnya ditilang nih, terus dia ngambil helm sembarang aja gitu di parkiran. Awalnya gue pikir kalau orang-orang maling helm tuh kayak gitu modusnya, ternyata ini demi pejuang rupiah. Oke. Anyway, mari kita pergi ke perkara yang sebenarnya ini sempat rame kemarin karena ini sempat gue bahas juga di live dan gue berusaha runutkan satu persatu. Ternyata pada akhirnya sesuai dengan yang semestinya gitu. Jadi kayak orang marah-marah, terus orang nyari tahu, terus oh gitu. Ya, gini deh, gini konteks dulu. Maksudnya orang-orang Indonesia, warga biasa, bukan pejabat atau apa, itu kan cenderung punya sentimen negatif terhadap wakil rakyat yang membeli barang-barang seperti motor, mobil segala macam gitu kan. Dan kita lagi bicara perkara anggaran. Orang waktu itu aja pada marah-marah gara-gara hordeng berapa miliar itu. Kan orang marah-marah dong karena terdengar aneh. Nah, kasus yang kali ini orang-orang tuh marah karena perkara yang sama gitu. Wali Kota Semarang ngebagiin vario merah ke 177 lurah dengan total anggaran 8 miliar. Yang ngebikin ini rame adalah tadi orang-orang nggak suka pemerintah menghambur-hamburkan uang, kalimatnya demikian. Terus yang kedua adalah matematikanya itu tidak masuk. Secara matematika itu kayak
ada yang aneh gitu. Dari info yang gue dapet, Vario merah ini harga satu motornya itu adalah 26.500.000 sekian lah. Jadi kayak 26.500.000 sekian, kalau kita kalikan 177, which is total unitnya, itu kita dapat angka 4,690 miliar. Jadi kayak nggak sampai 8 miliar. Kalau misalkan wali kotanya bilang totalnya 8 miliar, ini sisanya kemana? Sisanya kan berarti masih ada 3 miliar 300 gitulah. Matematika gue jelek men. Pokoknya gitu. Secara matematika ini nggak masuk. Itulah kenapa orang-orang mempertanyakannya. Nih kayak salah satunya ini deh. 8 miliar dibagi 177 itu 45 juta. Sedangkan harga Vario tipe tertinggi adalah 29.510. Anggap aja nggak dapat diskon beli harga retail. 15 jutanya lagi kemana? Maksudnya selisihnya tuh kan kayak 8 miliar ini kan kalau harga barunya 45 juta. Masa iya motor kayak gini 45 juta itu kan. Akhirnya jadi perdebatan di mana-mana gitu. Orang tuh marah-marah. Sempet trending apa kalau gue nggak salah? Masuk portal berita. Ya Allah. Akhirnya gue cari tahu lagi. Tentu kan kalau kita nggak nge-research kan ngejudge tuh kayak nggak enak gitu kan. Terus kayak yang akhirnya ketahuan kalau motor Honda Vario 160 ini dibeli sebagai inventaris kendaraan kepada 177 lurah di wilayahnya. Jadi hitungannya itu kendaraan dinas. Bukan untuk si lurahnya, melainkan untuk pekerjaannya. Berarti kalau ini kendaraan dinas, ya fungsinya untuk ditaruh di kelurahan. Jadi kalau misalkan si bapak ini sudah selesai masa jabatannya sebagai lurah, motor itu harus tetap taruh situ, nggak boleh dibawa pulang. Itu kan konteks kendaraan dinas kan? Iya dong. Nah, alasannya kenapa tiba-tiba beli motor adalah untuk menggantikan Honda Revo keluaran tahun 2014 yang selama ini digunakan oleh lurah. Jadi kayak mikirnya, wah motor dinas bapak tuh Revo tahun 2014 pak, ganti aja, ayo kita beli Vario gitu. Tapi kenapa harus sampai 177? Gua nggak tahu gitu. Oh iya, gue lupa bahkan salah satu alasan kenapa orang marah-marah adalah orang mikirnya apakah ini adalah cara untuk menghabiskan dana supaya di tahun depan tidak dikurangin gitu. Pertanyaannya tuh gitu, karena di planet Namek sana, jadi Piccolo kan punya bawahan gitu, terus bawahannya Piccolo tuh mengepalai yang lain-lain gitu. Jadi bawahannya Piccolo ini itu curang gitu, bawahannya Piccolo ini kayak punya tendensi kayak dikasih budget, wah 10 miliar, kita lihat 10 miliar cukup atau enggak. 10 miliarnya itu dipakai kagak jelas tuh sama dia gitu. Supaya si 10 miliarnya ini kepake semua. Soalnya kalau kepakaian cuma 9 miliar, nanti tahun depan cuma dikasih 9 miliar sama Piccolo, kan gak mau gitu. Orang mikirnya begitu. Tapi kan tidak dong. Digunakan untuk membeli motor. Lalu satu hal yang akhirnya di-clarify juga adalah totalnya memang 8 miliar, tapi dana untuk motor, untuk pembelian sepeda motor itu hanyalah 4,7 miliar gitu. Terus gue cari tahu lagi, terus ada orang yang berusaha menjelaskan ini, Bang Pai, gokil Bang Pai. Di sini ada penjelasannya. Jadi kayak totalnya memang kayak 8 miliar sekian. Selain si motor ini, ada paket-paket lain juga yang dibeli. Kayak contohnya APAR, alat pemadam api ringan. Di sini kagak ada ya? Ya pokoknya semacam inilah gitu. Jadi kayak di atasnya tuh masih ada lagi sebenarnya. Makanya totalnya jadi 8 miliar sekian. Itu pun dijelaskan lewat video yang dikasih tahu sama ibunya. Saya juga tidak tahu harga motor itu berapa. Waktu saya juga tidak bisa naik motor yang kemarin Matic gitu kan, kemarin juga nyobanya motor listrik itu Matic maupun yang biasa itu di dealer itu harganya 27.400.000, sehingga total anggaran yang digunakan untuk pembelian sepeda motor ini adalah 4.702.311.564. Nah, untuk anggaran yang 8 miliar itu betul, di rumah tangga itu memang ada 8 miliar. Jadi saya mungkin membacanya itu secara keseluruhan, itu memang ada anggaran di rumah tangga itu ada 7,9 miliar. Nah iya, jadi intinya kayak ada salah ngomong lah, biasalah. Itulah alasan kenapa orang-orang emang butuh ini ya, PR gitu, biar kayak kagak salah ngomong. Jadi
Sebelumnya Ibu Ita mengatakan anggaran yang dihabiskan untuk membeli ratusan motor itu sekitar 8 miliar. Belakangan politikus PDIP itu mengkoreksi angka tersebut menjadi hanya 4,7 miliar gitu. Jadi ada kesalahan inilah penjelasan gitu. Terus udah gitu. Jadi sebenarnya keributannya ya udah gitu. Karena yang dikasih tahu ke media adalah 8 miliar, orang-orang pun kaget gitu-gitu. Ya udah. Sebenarnya juga nggak apa-apa. Maksudnya kan ya namanya kerja gitu, butuh kendaraan dinas kan, banyak juga orang yang dapat kendaraan dinas kan, dan ya. Jadi selamat buat bapak-bapak lurah yang akhirnya dapat mobil dinas baru, lumayan tuh bisa ngangeng-ngangeng, wush. Vario semakin di depan, bukan dong itu Yamaha, kocak. Tapi ya tetap orang-orang gini. Sebagai warga Kota Semarang sangat menyayangkan. Lebih baik anggaran dipakai buat bus. Tapi ya harusnya jelas lah ya. Emang kalau ngomongin uang tuh pusing bro. Ngomongin uang tuh pusing. Ya begitulah ya. Oke, dari perkara motor kita masih ada hubungannya dengan perpolitikan karena gokil. Ngomongin politik anjay. Ya, kapan lagi? Ini adalah sebuah berita yang akan membuat kamu tergeleng-geleng kepalanya karena ini berita yang aneh. Ada bakal calon legislatif yang seharusnya kampanye tapi malah ditangkap polisi karena membobol 18 tempat. Jadi ada bakal calon legislatif yang melakukan aksi pencurian bersama 2 temannya ke 18 toko. Dia berharap tidak ketahuan, tapi ada kamera CCTV yang menangkap salah satu kawannya. Ketahuanlah dia, dan dia nggak jadi anggota legislatif, dia jadi napi. Waduh, ngeblank dulu tuh, lucu banget. Aduh. Kelucuannya sendiri datang dari Madiun, dan ini cukup membuat kita harus memikirkan lagi ya, apakah kita benar-benar pengen terjun ke politik atau tidak gitu. Karena kalau lu nggak kuat secara keuangan dan mental, ya takutnya akan begini yang kejadian gitu. Kita ke kronologisnya dulu. Jadi pria berusia 25 tahun berinisial ADK itu menjadi tersangka pembobolan toko setelah dia dan temannya, satu laginya masih buron, itu ketangkep di kos-kosan. Ya Allah, masih ngekos lu. Mereka kami tangkap di sebuah kos-kosan di Mejayan. Ya masih ngekos lu, udah mau nyalek. Gak apa-apa sebenarnya, tapi kayak gitu gimana sih kayak. Aduh. Lalu dia pun ditangkap, digiring, terus akhirnya ditanya-tanya dan ketahuan lah kalau dia sudah membobol 18 TKP bersama kawan-kawannya tadi, di mana 18 titik itu ada di Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Nganjuk, di mana TKP paling banyak adalah di Nganjuk, yaitu 8 lokasi. Gokil. Orang tuh kalau mau jadi calon legislatif memang benar harus ke rakyatnya, menyampaikan visi misi segala macam. Tapi jangan waktu malam-malam waktu lagi pada tutup, Pak. Itu kejahatan dong. Kalau mau minta aspirasi warga gitu, kayak Bapak butuhnya apa, nanti saya itu ke rumah warga Pak, jangan ke toko-toko kosong kan. Ketangkep langsung. Niatnya mau ngomong sama warga malah ngomong sama napi lain. Ya Allah. Yang lucu tuh ini men, Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun kan ditanya nih mengenai sanksi dan langkah yang diambil Bawaslu, kami memilih untuk menunggu hasil putusan dari pengadilan. Katanya gini, seharusnya mulai mengenalkan visi misinya sebagai caleg di depan masyarakat. Iya Pak, tapi kan Bapak nggak spesifik depan masyarakat mana. Napi kan juga masyarakat Pak. Jadi dia memilih yang lebih simpel gitu, biar ngumpul. Ya Allah, lucu banget. Di dalam pencurian ini, caleg tadi itu bertugas sebagai supir. Jadi kayak dia jadi supir sama temennya satu. Terus mereka bekerja sama saat beraksi. ADK sebagai supir bersama rekannya yang masih buron. Lalu tersangka Basir adalah residivis kasus yang sama tahun 2017. Inilah men,
Maksud gua kalau lu pengen jadi anggota legislatif, lu bertemannya sama anggota calon-calon legislatif yang lain gitu. Jangan sama yang bekas malin. Jadi kan lu keturutan gitu. Inilah pentingnya berteman dengan orang-orang yang baik. Pergaulannya tuh dia salah gitu milihnya, kayak aduh. Kalau misalkan gabut, kayak lu lagi pusing nih. Aduh, pusing gua. Lagi nyalek nih, susah banget ternyata. Kalau temen lu baik kan, kenapa bro pusing? Ayo gue bantuin, kita cari solusinya bareng-bareng. Mari kita ngomong sama temen gue yang dulu pernah nyalek juga. Oh bagus bro. Kalau yang ini kan sama basir-basir ini kayak aduh pusing. Pusing? Kenapa? Nggak punya duit? Gas. Ngapain kita? Udah lu tunggu sini. Ternyata dia lagi maling. Wah lari-lari. Kurang ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak ketemu anjok sih, nggak ketemu. Tai lah. Sebelumnya, caleg DPRD Kabupaten Madiun diamankan oleh Satreskrim Polres Madiun lantaran terlibat pembobolan toko. Dari tangan tersangka, polisi menyita perhiasan dan uang tunai 10 juta hasil pencurian oleh para tersangka. Edan. Belum jadi anggota legislatif loh, udah ngambil duitnya orang. Gimana nanti kalau jadi... Dia ngebobol 18 toko, men. Lo kalau jadi anggota legislatif 18 miliar itu, yo. Yang enggak tahu kan. Kalau misalkan dia jadi anggota kan lebih gampang daripada kayak gitu kan, jalan-jalanan ya kan, nyari-nyari rumah mana yang kosong ya, toko mana yang kosong ya. Mending kayak lu jadi terus tanda tangan doang. Jangan ditiru guys. Gini, sebenarnya ya ada pertanyaan-pertanyaan terbesar di kepala gua. Pertama, dia ini apakah mengajukan dirinya secara sukarela dengan bilang kayak gue pengen jadi anggota legislatif, gue pengen mengubah bangsa gitu. Apakah kayak gitu, atau dia didorong sama teman-temannya yang merasa dia ini oke buat jadi anggota legislatif? Itu ya pertanyaan gue. Karena gini, kalau misalkan dia dengan sukarela, artinya dia harus siap gitu dengan kepusingan-kepusingan yang ada. Motifnya dia untuk ngambil ini adalah karena terhimpit ekonomi sejak maju pencalekan. Jadi kayak dia mungkin keluar uang terlalu banyak gitu, sampai akhirnya dia merasa rugi, nggak punya duit lagi. Akhirnya dia nyari duit dengan cara instan kayak gini kan. Di kepala gua kemungkinan dia pengen nyalek karena didorong sama teman-temannya. Lu tau gak sih tipikal orang-orang yang kayak, jadi kayak ada orang nih punya nama dikit gitu, kayak punya nama ya, dikit banyak lah gitu. Terus tetangga-tetangganya kayak, wah bapak ini saya lihat-lihat gagah juga ya pak. Bapak bisa nih mewakili kita supaya jadi anggota legislatif. Nanti saya jadi tim sesnya pak gitu. Jadi karena dulu gue lupa tahun kapan ada seseorang bercerita tentang tetangganya yang dipaksa untuk ikut menjadi, gue lupa anggota legislatif atau kades atau apa. Tapi kayak dipaksa gitu sama tetangga-tetangganya, dikasih buayan-buayan manis. Terus tetangga-tetangganya ini jadi tim ses gitu. Jadi ada bapak-bapak gitu, pak, bapak ini namanya tinggi sekali pak, besar sekali. Bapak kalau nyalek pasti bapak akan berhasil gitu-gitu kan. Kira dia terbuai terus ngeluarin duit banyak sampai miliaran segala macam, rumahnya digade inilah itulah. Tapi gagal, stres, keluarganya berantakan, istrinya bahkan harus rela buat ngejualin perabotan rumahnya ke yang ngebikin thread Twitter ini supaya bisa makan. I mean kayak those kind of shit was crazy gitu. Berapa banyak coba orang yang gak berhasil ikut pemilihan-pemilihan kayak gini lalu stres. Ada rumah sakitnya sendiri loh, kalau gua gak salah ya, ada tempat khusus untuk menampung orang-orang yang gagal nyalek, gagal pencalonan segala macem, karena ya dia udah habis-habisan gitu, gak ada lagi yang dia punya saking stresnya. Jatuhnya dimanfaatin sama orang-orang yang pengen jadi tim ses buat ya pengen punya duitnya aja gitu. Maksudnya kan kasihan dia, udah mah gagal jadi caleg, duit udah keluar banyak, ditangkap polisi, ancaman penjaranya itu kalau gua nggak salah 9 tahun kan, pencurian tuh 9 tahun, 8-9 tahun gitu. Padahal kalau mau sabar dikit kan, kalau sampai berhasil kan nggak jadi. Yuk gas. Apakah lu punya pengalaman yang sama? Soalnya kayaknya banyak yang kayak gitu. Tipikal orang-orang yang dibuai dengan kata-kata manis gitu sampai akhirnya dia mau maju tapi gagal terus stres gitu. Kemungkinan tuh berapa persen sih men berhasil?
Ini gue nggak tahu bener atau enggak ya, tapi dari obrolan gue bareng tetangga-tetangga, bapak-bapak kan ngobrol sama bapak-bapak kan. Waktu itu sempat ada omongan gini, anggota legislatif dapil, katakanlah dapil A, dapil 1 atau 2, gue nggak tahu, pokoknya kalimatnya adalah dapil sekian, itu dari 5 kursi itu diperebutkan oleh lebih dari 200 orang. Kemungkinannya menurut lu berapa persen gitu? Gue nggak tahu gue bener atau enggak ya, tapi terakhir gue dikasih taunya begitu. Kalau misalkan dari 200 orang ini rebutan 5 bangku aja, kemungkinan berapa persen? 1 banding berapa itu? Gila kali. Nah, iya. Siap-siap aja. Allah. Aduh, siswi SMA melahirkan saat ujian akhir di kelas. Guru dan ortu tak tahu sedang hamil, gokil. Nah, ini akan menjadi penutup yang sangat wadaw, tapi ya mari kita coba. Oke. Jadi ada sebuah perkara yang rame di Twitter dari Desember 2. Sebenarnya kejadiannya sendiri itu tanggal 31 November kalau gue nggak salah. Jadi ceritanya ada seorang siswi di Sampang melahirkan di dalam kelas saat sedang mengikuti ujian semester untuk kenaikan kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11. Enggak nih. Dari semester 1 ke semester 2 maksudnya. Kelas 10 melahirkan di dalam kelas ketika sedang ujian. Kejadiannya terjadi di salah satu SMA yang ada di Sampang, Madura, di mana tentu kejadiannya sangat menghebohkan sekali. Ini gue buka aja ya. Tadi tuh gue sebenarnya udah record ini. Terus gue kayak yang bener-bener se-shock itu, Ben. Maksud gue kayak what the freak? Nih, menurut pihak sekolah, siswi tersebut tak memiliki tanda-tanda hamil dan kondisinya sama seperti murid lainnya. Alasannya sih karena orang tua ngelihatnya badannya emang rada gemuk gitu, jadi nggak gitu kelihatan. Tapi orang-orang di Twitter akhirnya mungkin ini pakai korset gitu, jadi ketekan nggak kelihatan. Tapi kan kasihan men bayinya gitu, ketekan. Terus orang-orang di sekolahnya juga berpikiran hal yang sama gitu, kayak karena gemuk jadi nggak ketahuan, jadi kayak orang gemuk pada umumnya aja gitu. Dan yang lebih dari informasi yang beredar, siswi tersebut telah hamil sejak masih duduk di bangku SMP. Wakil kepala sekolah menjelaskan bahwa siswi kelas 10 ini baru bersekolah sekitar 5 bulan, kan sejak Juli 2023 kan berarti. Kejadian siswi melahirkan di kelas ini terungkap ketika suara tangisan bayi memecah heningnya ruang ujian, membuat para guru dan siswa lain terkejut. Lu lagi ngerjain MTK nih, terus di kepala lu ada suara-suara kayak lu ngerjain ini itu. Tiba-tiba, wah, apaan tuh gitu? Wah, terus kayak, wah gitu, satu kelas rame men, gila. Guru-guru yang bertugas saat itu segera mengamankan siswi tersebut dan membawanya ke puskesmas. Tapi karena setelah dibawa ke puskesmas siswinya dalam kondisi kritis, soalnya ari-arinya kan gak keluar dengan baik, akhirnya dirujuk ke RSUD Sampang. Jadi siswi, bayinya juga perempuan. Gue tuh kebingungan sekali tentang bagaimana ini bisa terjadi. Masa depannya masih panjang. Kasihan banget, gila. Gue gak tahu harus kasihan atau enggak. Kita tanya cowoknya dulu dah harusnya. Maksudnya kayak cowoknya nih atas dasar apa gitu berani melakukan hal tersebut? Apakah ada iming-iming dinikahin atau gimana? Kondisi kehamilan ini tidak terdeteksi oleh guru atau pihak sekolah plus orang tua murid, mengingat siswa SMA tersebut aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan bahkan mengikuti jam pelajaran olahraga tanpa kendala. Gokil. Disuruh koprol, men. Kan ada kan harusnya praktek koprol. Ya Allah. yang gini. Lu tau kan ketika lagi ada insiden atau apa di kelas lu, biasanya lu akan berharap untuk libur gitu. Tapi meskipun kejadian ini menyedot perhatian, pihak sekolah tetap menjalankan penilaian akhir semester sesuai jadwal. Ya, bete teman-teman. Ya gitu. Tapi dilakuinnya di kelas lain,
tidak di lokasi persalinan karena masih banyak darah terus air ketuban gitu-gitulah di situ. Nah itu pertanyaannya, siswi ini belum ada yang mau wawancara atau nanya-nanya si siswi yang hamil ini. Banyak juga yang mempertanyakan kayak Ara gitu. Ini bocah tahu nggak sih kalau dia lagi hamil gitu? Seharusnya ya. Maksudnya kamu kan pernah hamil, kamu tahu kan di bulan ke-7 ke-8 itu kan mulai ada nendang-nendang gitu kan? Nggak mungkin enggak dong. Masa nggak nendang tapi sampai akhirnya 9 bulan gitu. Pasti akan pasti sadar lah. Oh, nggak tahu pasti sih. Mungkin inilah alasan kenapa orang tua harus lebih banyak ngobrol sama anaknya ya. Peluk anaknya gitu loh. Maksud gue kayak ya. Gue kan sering ngejadiin itu bercandaan ya kayak gue kalau sering ngobrol sama orang tua gue kayaknya gue nggak jadi YouTuber atau gue kalau ngabisin waktu banyak sama orang tua gue kayaknya gue bisa jadi penulis terkenal, penyanyi apa gitu. Banyakin ngobrol sama orang tua ya, anak. Ya, jadi gini, di analitik YouTube gue kan bisa lihat kayak yang nonton gue tuh umur berapa gitu kan. Meskipun kebanyakan kayak berapa ya, 30-40% tuh 19 ke 24. Tapi ada loh yang nontonin gue umurnya kayak 40, 50, 60. Jadi kayak bapak-bapak, ya saya kan bapak juga gitu. Meskipun saya masih baru kan, fresh graduate saya. Bapak-bapak, tolong lebih sering ngajak ngobrol anaknya ya. Ya gitu, saya kayak nggak yang terserah anaknya cowok anaknya cewek itu kayak tetap diajak ngobrol gitu, jangan memandang gender karena takutnya kayak gini gitu, anak gue cowok nanti gue akan terangin ke dia deh, maksudnya kayak jangan cuma paksa cewek buat tertutup gitu, tapi juga paksa anak cowok buat jadi jangan sembarangan, dijaga, disimpan yang baik, jangan kemana-mana nih sebelum waktunya nih. Gue akan terangkan itu ya. Jangan kemana-mana, anjing iklan. Jangan kemana-mana. Untuk kondisi anaknya sehat, siswinya juga kayaknya lagi recovery. Terus meskipun keterangan dari siswi yang bersangkutan belum dapat diambil karena kondisinya yang masih sakit, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi terutama dari pihak sekolah. Tolong temuin itu pak, siapa yang harusnya bertanggung jawab sama itu pak? SMA kelas 10 loh. Ini masalahnya ya kalau buka-bukain komen kayak reply di Twitter itu tuh, nah perutnya nggak kelihatan karena pakai korset. Kakak kelas gua dulu ngelahirin di WC sekolah abis mata pelajaran olahraga. I mean what the freak man. Gua tahu dunia ini gila, tapi gua nggak berpikiran kalau bisa segila ini gitu. Kayak astaga. Gua nge-YouTube udah berapa lama sih? Kayak kecolok deh. Gua nge-YouTube kayaknya udah 4 tahun, hampir 5 tahun. Aktifnya sih kayak 4 tahunan ya. Dulu tuh waktu zaman gue bocah ya, gue ngeliat berita tuh gue udah ngerasa anjing creepy banget sih, berita pembunuhan segala macem. Ketika gue besar, terus nge-YouTube, terus nyari konten-konten, nyari berita-berita, nyari video-video aneh di Twitter, gue kayak ngerasa kayaknya nggak gila dah dunia, mau hancur men, berantakan. Wah, lu ngeliat ini ngeliat itu kiri kanan lu, aduh. Ngilu banget. Tapi ya, gue rasa itu aja untuk video gue kali ini. Tolong jangan main kejauhan. Sebenarnya main jauh tuh nggak apa-apa. Yang penting sadar diri, sadar tempat, punya batasan-batasan tertentu supaya diri kita nggak yang aneh-aneh gitu kan. Ya, itu aja gue rasa untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah nontonin sampai akhir. Kalau lu pengen keep in touch sama gue, bisa ke Twitter atau Instagram yang jarang posting foto itu. Lu bisa membership sekarang, dengerin podcast gue. Membership ceban, gas. Ceban demi hidup yang lu. Lu bisa like, comment, subscribe, tulis opini pendapat dan di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ngantuk banget gue men, sumpah dah. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Tapi respect sih sama pihak sekolahnya ya. Jadi ada kalimat kayak dari sekolah dibawa ke puskesmas dibawa ke RSUD, dan selama perjalanan itu ditemenin sama pihak sekolah gitu. Dan didampingi sampai pukul 10 malam, sampai akhirnya siswanya membaik.
respect sih, maksudnya kayak tidak judgmental gitu, kayak save the cow gitu. Ini kayak ada hewan nih, apapun itu, terjerembab, jatuh, nyebur, jangan kebanyakan nanya dulu sih, selamatin dulu ini gitu, baru nanya setelah dia selamat gitu, meskipun gak akan dijawab sama sapi, tapi kan ya bapak-bapak ya, ya ya bapak, ya anak, gua nggak tahu ya apakah lu bisa mulai ngobrol sama orang tua lu atau enggak gitu. Maksudnya takut-takut hal kayak gini terjadi. Tapi kalau at least nggak bisa, at least lu punya anak terus kayak anak lu aja ngobrol gitu, lu sering gitu kayak adek jangan kayak gitu ya gitu. Lu sering-sering tontonin video gue terus kayak adek jangan kayak gitu ya gitu. tapi, tapi channel ini tidak family friendly. Fuck. Cabut gue, bye, thank you.